Halo, apa kabar? Kawan-kawan semuanya, kita akan mulai sebentar lagi. Sambil nunggu yang lain join dulu dan juga tamu spesial kita join, baru kita akan mulai live. Baru akan kita mulai. So ya, ditunggu ya sebentar. Oke, selamat bergabung Mas Purwoko, Meti, Husnul. Suara gua kedengeran nggak sih? Tes. Oke, selamat bergabung Mas Purwoko. Kedengeran. Kang Iwo, selamat bergabung. Husnul, Ari silahkan join. eh si Ayune, Anggi Amanda 9, Vita Melia Taufik, apa kabar? Halo, 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 halo. Thank you, kedengeran ya. Oke, kita akan sekarang mengundang. Oke, so kawan-kawan semuanya, selamat bergabung di Ngoblok alias ngobrol bareng Blok Farm. Kita mau mencoba untuk membuat acara ngobrol bareng Blok Farm ini rutin dengan mengajak serta teman-teman, baik itu teman-teman dari Blok Farm ataupun dari yang lain-lainnya untuk bisa sharing. Karena buat Blok Farm itu sharing is caring gitu. Dan kita sudah banyak mengundang, kita pernah ngundang fotografer, penulis, kita juga pernah ngobrol dengan yang paham dunia marketing. Nah, malam ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang punya hobi yang unik, yaitu bikin kamera dari kardus. Beneran, nggak bohong. Dia hobinya bikin kamera dari kardus, dari kaleng. Dan kemudian jadi tren kemana-mana. Dan dia menggunakan prinsip yang disebut sebagai pinhole atau kamera lubang jarum. Nah, kita akan ngobrol seperti apa sih kamera lubang jarum itu nantinya. Tapi sebelumnya gue kenalin diri dulu ya. Nama gue Rane. Kalau di Blok Farm dulu dikenalnya dengan Jav, J-A-V ya, J-A-V, bukan J-A-F. F, ya pokoknya gitulah. Dan tamu kita kali ini adalah Ari Haryana. Sekarang kita panggil Arinya deh. Agak malu-malu soalnya anaknya, jadi harus ini. Ari. Halo. Cie. Aduh, kurang mundur ya kayaknya. Ini Ari atau sama apa Iqbal ya? Rambutnya gondrong mirip Iqbal ya. Mirip Iqbal Iya. Ri, Yuk, kumaha 3 damang? bulan WFH. Alhamdulillah. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran, agak kencang sedikit lah, Oke. kurang ini. Oke. Oke. Ari Haryana, ini adalah Ya, tamu ngoblok kali ini. Dan ada alasan kenapa Ari yang kita ajak, karena dia akan sharing pengetahuannya, hobinya malah sebetulnya, yang kemudian dia seriusin terkait apa gila. yang disebut sebagai kamera lubang jarum. Nah, kemarin waktu kita di Blog Farm itu ngobrolin apaan ya kamera lubang jarum itu, banyak yang belum paham juga gitu, Ri. Hmm. Eh, kameranya mungkin paham, tapi kenapa teh pakai lubang jarum gitu. Nanti kita akan bahas itu kenapa. Terus juga Ari, karena gue pernah ngobrol dengan Ari, jadi Ari pernah cerita juga tentang pengalamannya bikin kamera dari kaleng, bikin kamera dari kardus teh, apa kotak korek api atau apa gitu, nanti dijelasin. Dan kemudian beranjak menggunakan yang lebih serius dengan menggunakan kotak kayu. Tadi udah kita share di story-nya Blog Farm, yang dari kayu yang bagus, yang keren banget gitu ya, yang bentuknya kayak celengan itu. Terus dengar-dengar kabar juga akhirnya jadi terkenal kemana-mana ini, sampai keluar luar negeri katanya banyak yang minta gitu loh. Nah, ini kita konfirmasi lah nanti dengan Ari. Tapi sekarang kita kenalin dulu. Ri, kenalin diri dulu Hmm. dong, Ri. Oke, namaku Ari Haryana. Malam Pak Budi. Sekarang apa ya, fokus mungkin kerja dulu ya, kerja sebagai web developer di salah satu startup hospitality industry di Bandung.
Mm-mm. As a kemarin baru baru pindah posisi jadi ke firmware engineer, sebelumnya di back end. Sebenarnya nggak ada Mm-mm. hubungannya kan. Jadi maksudnya kerjaanku di IT tapi hobinya motret kayak gitu sih. Nah, Mm. terus sekarang umur umur perlu dijelasin nggak nih umur? Umur 25 tahun, sekarang tinggal di Bandung. Nggak usah status mah ya, nanti nanti Et, banyak yang et, 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 nanya et, et. Ri, gitu. justru tujuan utama kita ngajak lo di sini tuh cuma pengen tahu status lo gimana, kasihan. Banyak atau tete-tete Oh, di luar sana tuh yang mau banyak kenalan. banyak. Nggak, Banyak. udah taken nggak boleh. Udah taken ya? Gosip dulu lah, Nggak boleh. siapa? 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 Enggak, udah, Eh? skip. Ayo kita ke Ya lu bentar topik. aja, sebentar aja. Eh, Pengen tahu. Ini enggak. kayaknya harus ngundang yang lain nih, Ragil dan lain-lain supaya bisa Aduh, Ari bisa jangan. mengaku nanti nih. Ntar gosipnya kemana-mana. Ntar gosip ya. Oke lah. Oh, Kak Indah yang minta bukan gue ya. Yang minta tuh salah satu dedengkotnya Blok Farm, Kak Indah. Status Ri. Meti juga nanya status Ri. Yang lain tuh acara kali ini sampai sejam ke depan nggak penting Ri. DM aja DM. Ntar kita DM aja buat statusnya ya. Oke, siap lah. Nah tuh, Kopi Jinjinger juga nanya status. Oke. Oke lah, nanti kita DM-DM aja lah untuk status ya. Kita Tapi ya tadi Ari sudah sempat nyinggung sedikit ya buat teteh-teteh yang lagi nonton di sini. Punten ya, udah taken ya. ya nggak boleh, jangan. Iya, Jangan dulu iya, lah. Jangan iya. dulu. Gimana? Walaupun janur kuningnya belum ada gitu ya. Ah, Lanjut, oke. kenalan mah nggak apa-apa. Oh, kenalan nggak apa-apa, oke. Nggak apa-apa. Oke, Salman apa langsung kabar? lanjut. Hendra apa kabar Halo. semuanya? Oke. Sekarang kita akan ngobrol tentang langsung ke lubang jarum. Lubang jarum, kamera lubang jarum, jangan salah dulu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum paham untuk memulai ngobrolan ini dan mungkin nanti Ari bisa akan cerita bahwa kamera lubang jarum ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang paling simple sekalipun, banyak yang nggak percaya mungkin, tapi nanti kita akan jelasin. Tapi paling dasar dulu, kamera lubang jarum tenaon. Oke, kamera lubang jarum itu adalah sebuah kamera Mm-hmm. yang sebenarnya kita bisa kita buat dari barang apapun sebenarnya. Dia Mm-hmm. tuh hanya dengan syarat dia memiliki ruang dan kedap cahaya gitu. Lalu Mm-hmm. si benda tersebut yang kedap cahaya dan memiliki ruang itu kita kasih setitik lubang kecil untuk meloloskan cahaya ke dalam si kameranya ini. Lalu akan terproyeksi si cahaya tersebut akan lolos ke dalam lubang kecil itu, lalu terproyeksi ke dalam dengan posisi terbalik. Sebenarnya ini tuh basic fotografi sih, di mana kita jika ada ruang gelap, katakanlah misalkan ini ya kameranya, ruang gelap, ini kan dalamnya ruang gelap ya. Terus ada titik lubang kecil kayak gini, di dalamnya itu ada lubang kecil. Otomatis ketika ada objek yang cukup terkena sinar matahari, dia bakal lolos nih, si itu bakal memantul dan masuk ke dalam lubang kecil ini, lalu terproyeksi ke dalam dengan posisi terbalik. Itu tuh bentar. Tunjukin dong itu apaan? Itu kamera. Ya, gitu. Serius? Ntar kita bahas. Itu kardus, Ri. Itu Jadi, kardus. Ini tuh bukan sponsor ya, tapi bekas handphone. Cuman ya kemarin iseng sih di minggu gitu bikin kamera dari kardus bekas ini. Gila, keren banget. Ntar lah kita bahas yang itu mah ya. Kita bahas ya, oke. Jadi tadi ada prinsipnya kurang lebih begitulah. Cuma minta maaf ya, Ria. Mungkin gue termasuk orang yang nggak terlalu paham tentang prinsip-prinsip fisika. Okay. Jadi, bisa nggak dijelasin dengan sangat simple banget. Kamera lubang jarum itu gimana sih? Prinsip kerjanya. Oke, sekarang mungkin kita balik lagi ke pengertian dulu ya, fotografi. Fotografi itu kan diambil dari bahasa apa ya, Yunani gitu, fotos dan grafos kan, yang dimana melukis dengan cahaya. Sama halnya ketika kita melukis di atas kanvas dengan cat, kita perlu alat untuk melukisnya kan, si catnya itu. Sama dengan fotografi, yang itu melukis dengan cahaya, otomatis cahayanya itu adalah catnya. Gitu kan? Oke. Bagaimana kita bisa melukis dengan cahaya ketika si kanvasnya aja udah banyak udah terkena sinar mataharinya, atau bukan sinar matahari, lebih ke udah banyak catnya. Otomatis kan harus gelap dong.
Mm-mm. supaya si kanvasnya itu putih, supaya si Yep. kanvasnya bersih, supaya bisa Mm. kita lukis, bener nggak? Oke. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya supaya si cahaya itu bisa lolos, bisa terproyeksi ke dalam sini dengan posisi Mm-mm. terbalik, gitu. Maksudnya bukan terputar balik, bisa memproyeksikan cahayanya secara fisika aku Mm. nggak tahu sih Mm. kalau ilmu itunya ya, cuman Mm. dasarnya ketika ada sebuah objek yang Mm. terkena sebuah sinar, katakanlah Mm. terkena sinar matahari nih, Mm. terus di hadapannya itu ada sebuah ruang gelap, ini kan ruang gelap, Mm. Mm. lalu si ruang gelap ini memiliki setitik lubang kecil. Oke. Secara Mm. ilmiah, Mm. sainsnya, Mm. objek yang ada di hadapannya ini, yang terkena sinar matahari ini, Mm. akan memantul ke dalam lubang kecil, si lubang kecil ini, Yang ada di lalu situ ya. lalu memproyeksikannya ke sini, ke belakangnya, dengan posisi terbalik, sumbu X. Ini Oke. sebenarnya teori waktu kita belajar di kelas 2 SMA kalau nggak salah tentang teori optis gitu. Teori optis gimana cara supaya si cahaya itu bisa terpantul ke dalam gitu. Dia tuh jadi langsung Hmm. membentuk sumbu X kayak gini. Jadi cahaya Mm. setitik lubang kecil lalu Mm. terproyeksi gitu, menyilang. Oke. Aku bingung sih cara Pun menjelaskan secara itu, Punten cuman gue memang mungkin dulu pas lagi pelajaran ini di SMA pas lagi madol kali ya. bolos. Lagi bolos. Hmm. Oke, tapi sekarang nanti juga teman-teman akan paham karena nanti Ari akan menjelaskan prinsipnya. Tapi yang gue inget ya, Ari ya, Hmm. waktu gue masih SMP dulu atau bahkan sekarang di SD juga diajarin, itu pas gerhana, Ari. Jadi kita Oke. kan diajarin ngelihat gerhana itu salah satunya kita ngelihat di ember kan ya, pantulannya di ember. Hmm. Tapi dulu Hmm. ada guru fisika ya yang ngajarin untuk ngelihatnya itu dari dalam kardus bekas mie. Betul. Jadi kardus mie-nya dibolongin, terus nanti kita ngelihat pantulannya. Itu kamera lubang jarum bukan? Itu tuh prinsip fotografinya. Oh, Betul, itu ya prinsip fotografinya. prinsip fotografinya. Gimana itu kan sebenarnya namanya kamera obscura, Om Jeff. Hmm. Yep. Yang Om Jeff lihat sebagai si kardus mie, terus kardus sepatu kayak gitu, itu tuh adalah Hmm. kamera obscura. Dia tuh yang akan yang tadi sebenarnya ketika si lubang kecil kan si kamera itu tuh ada lubang kecilnya, si kardus itu ada Hmm. lubang kecilnya. Hmm. Ketika itu diarahin ke gerhana, dia tuh Hmm. bakal terproyeksi tuh ke dalam. Jadi si gerhananya tuh bisa kelihatan di dalam karena di dalamnya tuh ada kalkir gitu yang ngebatasinnya. Akan Jadi dia terproyeksi ke dalam. proyeksinya terus nempel kita ngelihat proyeksinya itu di bagian dalam kardusnya itu kan. Betul, betul. Nah, Hmm. karena kan nggak safe kan kalau kita lihat langsung ke Iya, arah iya, matahari, ke iya. gerhananya. Makanya Hmm. perlu media untuk memproyeksikannya ke dalam gitu. Yaitu Memproyeksikannya. tadi. Nah, itulah si kamera obscuranya itu. Sebenarnya kan prinsip dasar fotografi itu. Tapi Hmm. pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya objek yang terproyeksi ke dalam itu Hmm. menjadi data yang permanen atau kita sebut dengan foto. Oke, jadi kalau pakai Foto. logika kamera obscura yang nangkep gerhana itu tadi kan kita bisa ngeliat bayangannya di dalam ya, di dalam Di dalam. kardusnya. Nah, gimana Betul. kemudian bayangannya itu bisa tersimpan lah kurang lebih gitu. Exactly. Nah, itu perlu yang namanya media rekam. Nah, mungkin kalau di zamannya Om Jav, ya zamannya Om Jav. Lo gitu lo mentang-mentang 25 tahun lo. Enggak, masih ramai sekarang, masih ramai. Di media rekam yang kita kenal mungkin lebih ke klise ya, misalnya 35 mili gitu kan ada ya. Yang dengan berbagai brand dan mereknya gitu yang dari Jepang itu. Ada juga selain yang 35 mili ada juga yang 120. Coba. Oke. Ada nih. Ini kan raw film biasa kan. Ini yang umum yang biasa kita lihat. Nah, ini media rekam juga. Terus ada juga yang 120 kayak gini. Itu juga media rekam. Betul, gitu kan. Terus ada juga yang biasanya kalau kami ya di komunitas Lubang Jarum Indonesia tuh selalu kalau workshop selalu pakai ini. Ini juga media rekam sama. Cuman bentuknya kertas, nggak slide film gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih sebenarnya. Oke. Jadi media rekam itu sebenarnya hanya untuk menyimpan hasilnya nanti. Menyimpan yang bisa terproyeksi lihat. Itu, betul. Supaya
apa ya, Permanen lah. momennya itu bisa tercapture menjadi data yang permanen gitu kan. Oke. Gitu. Selamat malam dulu buat teman-teman yang baru gabung. Kak Indah apa kabar? Jirak apa kabar? Bentar ya, harus diabsenin dulu satu-satu nih. Pribumi Absen dong. Interlokalis Mantra Rupa Open in Total Darkness. Nih kayaknya orang fotografi ini. Andre Yongs, kemudian juga ada Fahmis DK6, Anggi Manda, ada kamera pinhole deh, ada si Itu Ayune. Akbar. Oh, Akbar. Bar, apa Halo, kabar, Akbar. Bar? Ini kayaknya Jakarta. sesama penggiat kamera ya. Lisa RWT, Mayang Sahita Setiarini, Husnul 09, Open in Total Darkness tadi udah. Fotografi Fikri, apa kabar? Maknya Labiba Zain, apa kabar? Oke, udah kita absen semuanya. Lu mulai gabung di Blogfam tahun berapa ya, Ri? Mulai ikutan aktif di Blogfam ya? Aktif di Blogfam tuh kalau nggak salah 2014 ya. 2014 ya. Okay. Masih kinyis-kinyis. Iya, waktu itu kan waktu masih di Jakarta ya. Di Jakarta masih cukup gitu masih kan. sama yang itu dulu ya. Masih yang lanjut gosipnya. Oke. Ari pokoknya kurang lebih udah menjelaskan tadi ya, tapi ada satu pertanyaan lagi yang sebelum nanti Ari mengeluarkan sulapnya ya, menunjukkan kameranya seperti apa. Kenapa lubang jarum? Maksudnya apa gitu? Kenapa disebut lubang jarumnya itu apa? Sebenarnya kan si pinhole ini tuh lensless, kamera tanpa lensa. Oke. Nah, sedangkan kita tuh perlu, kenapa si lubang jarum namanya itu lubang jarum, karena si lubang kecilnya itu setitik lubang kecil, setitik lubang jarum. Biasanya kita memang pakai jarum nusuknya, bikin lubang itu. Untuk bikin lubangnya itu. Betul. Itulah kenapa disebut lubang jarum. Sebenarnya kayak gitu. Itu dong sih. Emang nggak bisa? Emang sih nggak boleh pakai yang lain gitu, pakai cekrekan boleh. atau apa? Itu sebenarnya cekrekan. Bisa jadi. Iya, yang buat itu loh. Kalau naik kereta atau cekrekannya itu. Itu kan lebih gede ya. Si lubangnya lebih gede. Lubang semakin gede berarti butuh media yang semakin besar juga. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita kameranya nggak sekecil ini, kita misalkan mau pakai yang kamar ini nih, ruangan ini, tinggal kita gelapin, kasih lubang kecil, lubangnya tuh mungkin akan sebesar ini sih, nggak setitik lubang jarum lagi. Tapi makanya kenapa kotak yang Ari tunjukin tadi pakai jarum? Pakai jarum karena medianya kecil, semakin perbandingannya besar, ya. Betul. Nah itu juga kan sebenarnya prinsip dasar fotografi yang udah dibahas sama Mas Ragil kan kemarin ya, yang di live yang Blogfam sebelumnya tentang rule of third, yang itu yang misalkan ada diafragma, ada speed juga, ada apa namanya, ISO juga gitu. Semakin kan sebenarnya ini tuh semakin besar lubang yang kita bikin akan semakin cepat ngaruh ke speednya kan, otomatis. Modelnya itu jadi lebih cepat, tapi konsekuensinya adalah hasil yang dihasilkan nanti nggak akan setajam ketika kita pakai lubang kecil gitu. Itu udah fotografi kan? Udah prinsip fotografi. Oke. Mainkan sulapnya. Mainkan sulap. Enggak, maksud gue gini. Langsung aja kita tunjukin deh. Mungkin lu bisa kasih mulai dari contoh dari kotak yang lu pegang tadi itu, Ri. Supaya bisa menjelaskan cara kerjanya gitu. Oke. Setelah itu mungkin kita akan minta Ari cerita bagaimana sih prinsipnya membuat kamera lubang jarum dari alat-alat sederhana itu, kotak handphone itu misalnya. Atau Ari juga pernah bikin pakai kaleng. Baru nanti terakhir kita ngobrolin soal kamera yang lubang jarum yang lebih keren tuh, yang waktu itu. Yang ditawar bule-bule itu katanya. Oke. Silakan. Ini kamera baru banget nih sebenarnya. Baru banget Om. Baru dibikin minggu kemarin. Minggu kemarin. Orang mah beli kamera tuh minggu kemarin. Ini bikin kamera minggu kemarin. Sombong gitu. Bisa. Kamera mah bisa dibikin. Ngapain beli? Dong. Kan motonya KLJ itu membuat bukan membeli. Bukan membeli. Ya. Kenapa harus membeli ketika kita bisa membuat gitu kan? Iya. Dipacari bukan memacari. Itu sesi berikutnya lah. Yes. Punten. Lanjut. Sesi berikutnya. Oke.
Silakan. Sebenarnya yang seperti yang tadi aku udah bilang ya, kalau Hmm? misalkan yang penting kita tuh punya media yang memiliki ruang Hmm? dan kedap cahaya. Otomatis Oke. kardus ini sebenarnya sesimpel gini doang, kalau kita tutup kayak gini dia udah pasti kedap cahaya kan. Kedap Ya kan? cahaya. Oke. Betul. Kita bantu ditambahin item kayak gini bisa pakai pilox atau bisa pakai apa karton hitam sebenarnya hanya untuk Oke. mengurangi refleksi cahaya yang masuk gitu. Biar Nah, lebih karena gelap lagi kali ya. biar lebih gelap. Ketika enggak Hmm. terlalu gelap tuh kadang-kadang suka mantul-mantul kayak gitu. Hmm. Hmm. Apalagi Hmm. yang ininya glossy ya. Nah, Hmm. makanya ini dibantu digelapin lagi. Setelah itu kita yang tadi si lubang kecilnya itu. Ini tuh ada kelihatan nggak sih? Aduh, nggak kelihatan ya. Nih, ini tuh Kelihatan lah sebenarnya kurang lebih. ada estetik lubang kecil di sini. Ini tuh pakai aluminium foil tuh bikin. Yang jadi nanti dia dilapisin aluminium foil baru ditusuk gitu. Jadi bukan dibolongin di kardusnya ya. Bukan, jadi dikasih dulu lubang segini, kita bolongin Ah, dulu si kardusnya, terus kita ah, tempelin aluminium foil oke. kayak gitu. Baru Ini aluminium kalau foilnya itu yang ditusuk jarumnya. betul. Nah kalau Oke. kelihatan nggak? Itu ada ya kecil ya, Yap, yap. Ah, ya kecil banget. cahaya kecil, kecil banget, setitik Ah, lubang kecil dong, setitik lubang jarum, keren. Terus. segitu doang. Nah uh, terus kan kalau 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 di kamera tuh ada shutter ya, tinggal strike gitu dong, Ya, buat nge-capture, cekrekannya lah. buat Hmm. nge-capture. Nah Hmm. kalau di kamera lubang jarum itu sebenarnya sesimpel kita menutup ininya dong sih, ini dong. Ini tuh Wow. shutternya, Jadi nutup lubangnya buka gitu ya. betul. Jadi Ah. sebenarnya ketika udah ada ruang gelap seperti ini, terus Hmm. juga kita pasang aluminium foil yang udah dititik apa, udah ditusuk pakai jarum, terus Hmm. juga ada shutter sesimpel Hmm. ini doang, itu udah kita sebut dengan kamera om sebenarnya. Udah kamera ya. Udah kamera Iya, ya. ini udah Jadi kamera, jadi ini jadi udah jadi tinggal bukan siapa bukan pakai. kamera kayak begini gitu ya, bukan ya. Wah itu terlalu canggih lah, terlalu Terlalu canggih, canggih. Oke. Gue terlalu ulang ya, canggih. Ri. Kotak, terus diberi sedikit Kotak, lubang dengan aluminium lapisnya ditusuk dengan jarum. betul, Itu betul. sudah ceritanya udah jadi. Nah, untuk shutternya untuk nyekreknya gitulah ya. Ha, Itu yang dibuka tutup tadi. iya ini shutternya. Dan Jadi itu sudah jadi kamera lubang jadi jarum. betul. Ini Hmm. tuh kamera lubang jarum. Tapi seperti yang tadi udah dijelasin ya, maksudnya Hmm. kita perlu media rekam untuk merekam apa yang terproyeksi ketika dibuka. Sebenarnya Hmm. 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 kalau siang hari kita motret, Hmm. kita buka seperti ini, Hmm. objek yang terkena sinar matahari ini akan memantul nih ke lubang kecil ini, lalu Ya. terproyeksi ke dalam dengan posisi terbalik. Tapi kan nggak bisa kita lihat kan, nggak bisa kita Hmm. abadikan apa yang Hmm. terproyeksi itu. Hmm. Makanya perlu yang namanya media rekam tadi. Media rekamnya biasanya sih kalau anak-anak di komunitas pakainya ini, Itu gitu. namanya apa sih, Ri? Kertas foto emulsi, Kertas foto emulsi. Oke. emulsi. Nah Jadi bentuknya itu tuh kayak gini. ditaruh di dalam kameranya. Betul. Nah bentuknya tuh kayak gini. Oh. Ini tuh dia Hmm. tuh punya semikalnya sendiri. Jadi ketika kena cahaya, apalagi sinar Hmm. matahari ya, semakin semakin Hmm. terik dia bakal semakin cepat bereaksi. Hmm. Oke. Semakin cepat bereaksi. Ini tuh udah agak kuning. Tadi tuh awalnya putih banget sih. Terus aku buka, Hmm. terus dia agak kuning. Dia Kena semakin cahaya ya. ya semakin malam, semakin banyak cahaya yang masuk dia akan semakin bereaksi dan semakin warnanya berubah lah. Oke. Jadi hitam. Gitu. Ri, Itulah kenapa. Hah? si Ayune nanya, seperti layaknya orang yang pertama kali melihat kamera, yang di kepalanya itu adalah kamera yang seperti biasa kita pakai itu, gitu loh ya. Nah, Mm-mm. sini si Ayune nanya, itu ngekernya lewat mana, Ri? Eh, Oke, sebenarnya kalau kalau bantuan viewfinder ya, kalau Hmm. biasanya anak KL gitu, dia kan ngambil sudut itu, wah ini susah sih sebenarnya. Jadi pakai perasaan lah. Oke, kita bermain perasaan. Oke. Jadi Jadi dia tidak ada kekerannya gitu ya. nggak ada sebenarnya, tapi bisa dibantu dan bisa Hmm. dibikin. Cuman Hmm. kami itu di komunitas lebih pengennya ya udah nge-explore aja gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya rumusnya tuh selalu kayak gini aja sih. Gini. Jadi ketika gini, Hmm. tinggal diginiin doang. Oh ini kena nggak nih?
Sudutnya, sudutnya, ah, karena kan dia gitu kan segitiga gitu oh. nyudutnya. Jadi ya udah pakai, biasanya sih anak-anak pakai gini doang. Boleh nggak Oh sih ini nih logikanya, kena nih. boleh nggak sih logikanya gue bilang, misalnya gue mau motret pakai kamera di handphone gue gitu ya, Mm-mm, ya kan? Tanpa harus melihat ke layarnya gitu. Sama betul, logikanya kayak gitu ya. sama Jadi kita sama bisa ngira-ngira. Oh, I see. Oke, oke. sama Lanjut, lanjut, sama. lanjut. Jadi Nah itu tuh kamera lubang jarumnya udah ada, media penyimpanannya udah ada. Terus? betul. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Sebenarnya kan oke, kita bicara soal focal length deh. Jadi Hmm. yang tadi kan kalau handphone kita bisa ngelihat kan dari semakin jauh, semakin kita kan awalnya nggak tahu si sudutnya itu seberapa lebar sih ngebukanya ya. Hmm. Itu tuh kan akan terpengaruh ketika jarak antara titik lensa ini dengan titik Hmm. bakar si media rekam semakin jauh Hmm. atau semakin dekat. Jika dia semakin dekat, otomatis dia akan semakin wide. Kalau semakin jauh, dia akan semakin zoom. Itulah kenapa di kamera-kamera DSLR ya, Hmm. kamera yang zoomnya bisa sangat jauh, dia akan semakin Hmm. panjang. Karena itu, dia akan semakin jauh si titik lensa atau si titik itunya dengan si titik bakar akan Hmm. semakin jauh, semakin ngezoom. Hmm. Semakin dekat dia Hmm. semakin wide. Nah, itu kan akan berpengaruh lagi ke yang tadi kita jaraknya gimana nih ngaturnya gitu biar enak. Nah, itu mainannya di sini sih. Seberapa jauhnya itu. Oke, oke, Gitu. keren. Oke, Tadi, tadi tadi lu pertanyaan nyebut, apa? tadi oh, si Ayune ada pertanyaan susulan nih. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya silahkan ya. Wah, Eh panjang nih. karena ini karena ini pasti masih banyak yang penasaran. Si Ayune nanya lagi, ini medium rekamnya itu sama kertas untuk print foto bukan sih? Beda. Kalau print foto itu kan si tinta yang ngeprint ke situ. Hmm. Ya, kalau ini dia tuh semikalnya ada di sini. Udah langsung di sini. Jadi Oh, jadi kasarnya adalah apa yang tadi terproyeksi itu sebenarnya udah terekam ke sini. Nah, oke. cuman kita butuh bantuan semikal, cairan kimia yang kita Mhm. main-mainan di kamar gelap untuk ngedevelop si ini supaya nanti akan keluar gambarnya Oke, gitu. Jadi oke. nggak seinstan kamera-kamera pada umumnya. Jadi Mhm. prosesnya itu adalah biasanya setelah kita membuat kamera, kita Mhm. motret nih panas-panasan ya, Mhm. Mhm. dengan Mhm. exposure yang nggak sebentar, apalagi pakai kertas ini tuh biasanya kita motret 30 sampai 40 detik lah atau 10 detik. Biasanya paling cepet tuh Mhm. ya 10 Mhm. detikan gitu. Semakin sore dia semakin lama, bisa 1 menit, bisa 2 menit, 5 menit, kalau malam bisa setengah jam gitu kan. Nah setelah proses itu kita masuk ke kamar gelap untuk ngedevelop si kertas ini supaya bisa keluar gambarnya. Itu senangnya sih di situ, serunya di situ. Serunya di situ. Oke. Prosesnya itu bukan. Kalau Nah di kalau kalau dari yang lu jelasin tadi, Ri, panjang ya prosesnya ya. panjang banget, gak sih tiga Terus doang. kenapa nggak pakai ini aja gitu loh? Pertanyaannya, ini pertanyaan agak-agak on dikit ya, tapi Oh lu kenapa ini harus melalui proses-proses itu kalau lu bisa punya ini, lu jepret, cekrek, jadi ganteng, poni lu berkilat-kilat segala macam gitu kan? Kenapa harus pakai kamera lubang jarum? ini sebenarnya apa ya? Kalau di komunitas ya, Hmm? kami tuh selalu punya pemahaman bahwa seni proses itu penting gitu. Hmm. Orang kalau Kang Ray Bahtiar tuh selalu ngomong bahwa semakin teknologi semakin cepat akan semakin mengikis setiap proses yang ada di dalamnya. Kita nggak usah fotografi dulu deh, misalkan transportasi, gitu Hmm. kan. Semakin cepat orang-orang bakal tidak akan memikirkan bagaimana cara dia bekerja, tapi ya udah cepet-cepet aja, gitu kan. Nggak mikirin Oke. lagi tuh. Kalau anak-anak kelak nanti ya di masa depan gitu, nggak mengenal lagi Hmm. sepeda, dia udah langsung ke motor sport. Dia nggak akan cenderung untuk tidak akan memikirkan bagaimana si itu bisa bekerja, tapi ya udah pakai aja. Nggak akan I lagi tuh si sepeda see. bakal diabaikan, bakal nggak usah, nggak akan ada tuh yang mikirin bahwa kenapa goesan itu penting dan sebagainya. Nah, Hmm. Hmm. eh, karena prosesnya akan semakin hilang dan semakin tidak dipikirkan dan diabaikan. Nah, komunitas Lubang Jarum Indonesia itu punya cita-cita yang ingin mensosialisasikan kamera ini dengan harapan. Kenapa? Karena kelak one day
pengennya Indonesia itu bukan hanya unggul di bidang fotografinya, itu bukan hanya di hasilnya, tapi juga punya dong cita-cita yang pengen bikin pabrik kamera sendiri, punya produk sendiri gitu kan. Yeah. Itu kan mindset seperti itu bisa semakin naikin margin kemungkinannya ketika anak-anak itu tahu dulu kan prosesnya, basic ilmunya gitu. Kalau misalkan anak-anak kita yang mikirnya bahwa ya udah fotografi ya udah lu pakai handphone aja udah bisa bagus kan, seperti yang kemarin Om Regil jelasin, kita dari handphone aja udah bisa bikin karya foto yang sangat bagus dan bisa mengalahkan hasil-hasil dari kamera DSLR. Tapi ya udah hanya sebatas itu aja, motretnya aja. Kita udah bicaranya soal komposisinya, gimana caranya mengcapture atau mengabadikan momennya, tapi prosesnya dihilangkan. Karena ya udah sekali jepret udah jadi fotografi. Iya betul. Jadi nggak mencoba untuk memahami prosesnya gitu ya. Betul. Dan seperti Ari bilang tadi, kenikmatannya itu justru di prosesnya itu. Di prosesnya, kami tuh sangat menikmati prosesnya. Ketika gini deh, kita bicara soal bikin kameranya. Bikin kameranya tuh kan nggak sembarangan dong. Emang kita ajarinnya biasanya pakai kaleng gitu atau pakai kardus seperti yang tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh bakal lebih mengeksplor itu. Makanya kenapa aku bikin produk yang kemarin kamera dari kayu. Karena awalnya tuh kita bakal banyak belajar tentang matematika juga, fisika juga di situ gitu kan. Yang tadi ketika jaraknya segini, gimana ya hasilnya? Kalau sejaraknya segini bakal jadi gimana? Kalau misalkan si kameranya bentuknya melengkung, si media rekamnya kita lengkungin, hasilnya akan seperti apa? Bakal banyak belajar mengeksplorasi di situnya, dan itu yang seru. Kedua, waktu kita motret misalkan, aja kita kan yang tadi seperti aku sebutin nggak secepat kamera DSLR atau kamera digital yang sepersekian detik kita bisa menghasilkan karya foto. Di kamera lubang jarum kan butuh proses 1 menit, 2 menit gitu kan. Nah, melatih kesabaran anak-anak gitu kan. Orang-orang ya udah berarti memang harus sabarin nungguin motret. Terus masuk kamar gelap, setelah prosesnya itu jalan kaki ya kan, apalagi pakai ini yang dimana media rekamnya cuma satu kali jepret harus diganti lagi, setelah itu masuk kamar gelap, memproses si kertas ininya, masuk ke cairan developernya, terus masuk ke stop bath, masuk ke fixer, belajar kimia dong. Si developer ini dibikin pakai apa sih supaya bisa ngebakar si ini, stop bath ini apa sih, fixer ini kenapa bisa menetapkan gambar, jadi tidak menghentikan proses dari si kertas ini supaya tidak bereaksi lagi ketika kena sinar matahari. Itu tuh pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kita benci di sekolah. Kalau gue tuh benci kan fisika, matematika, kimia gitu kan. tapi di kamera lubang jarum terpaksa harus belajar itu, tapi dengan cara yang mengasihkan, seru. Ada yang mereka expect gitu ya. Betul. Nah, setelah masuk kamar gelap ya kan, terus masuk ke developernya, terus hasilnya tuh hitam semua gitu. Bayangin, maksudnya ekspektasi dia tidak sesuai dengan apa yang jadi kerja kerasnya dari awal bikin kamera, motret, panas-panasan. Tapi anak-anak tuh lebih, setelah itu tuh malah bukannya berhenti, tapi gue coba lagi deh, motret lagi, keluar lagi, terus masuk kamar gelap lagi, sampai pada akhirnya proses itu yang bolak-balik kamar gelap sampai berhasil itu yang ketika aku ya dari awal tuh awalnya gagal dulu, nggak langsung jadi kok. Awalnya gagal, terus masuk kamar gelap, pas masuk developer dan penting, maksudnya keluar gitu gambarnya sesuai ekspektasiku gitu, bagus, menurutku bagus gitu kan, yang muncul gambarnya, kepuasan itu yang nggak bisa didapetin sih sebenarnya, kepuasan dan kenikmatan itu yang nggak bisa aku dapetin di kamera DSLR kayak gitu. Salman nanya, berarti kalau pakai kaleng bekas boleh nggak, Ri? Boleh. Biasanya kami itu kalau di workshop biasanya pakai kaleng rokok kayak gitu sih. Karena apa? Karena awet. Kalau kita kan biasanya workshop itu dipakai berulang-ulang kan. Nah, itu kalau bisa kalau ditaruh di base camp biasanya ya awet aja, biar nanti bisa dipakai lagi. Kalau kardus ini kan kalau lembab dia basah ya. Makanya biasanya pakai kaleng. Gitu.
Oh, ada intermezzo dikit. Ini dia bilang nih, Kopi Jinjinger dia bilang nih. Kopi Jinjinger tuh lo tahu kan siapa ya, Ri ya? Oh tahu, Tahu ya? Dia itu bilang dia panutanku, panutanku. panutan ya, panutan sejati. Mm-mm. Dia bilang hari ini telaten bikin kamera, jago pakai perasaan, pasti banyak pacarnya. Lanjut. Tapi bener loh, serius loh. Ketika kita bisa menikmati proses gitu ya, anak-anak kamera lubang jarum ini ya, teteh-teteh yang lagi nonton di sini luar sana ya, sama AA ya, dijamin orang-orang yang pasti sangat penyabar. Iya dong. Wah sabar banget ini. Sabar banget ya. Dari Nah proses ini, oh motret, paling cepet, Ri. Gue masih mewakili generasi yang gak sabaran. Paling cepet dari motret sampai develop itu bisa berapa lama? Bisa kasih sampai gambaran nggak? develop, sampai develop Sampai develop sampai jadi gambar, jadi kertasnya itu. pakai kertas ini Mhm. dari awal nih, dari bikin kamera. Iya. Dari jepret, dari motret, dari Oh buka dari motret, shutternya. dari Mhm. dari buka shutter kamar gelap 5 menit lah. Oh, serius. Serius 5 menit. Motretnya Kelamaan. katakanlah, iya emang lama banget. Makanya tiap workshop tuh dari pagi sampai sore. Apalagi orangnya banyak itu kan, antri di Oh. kamar gelap. Wah itu mah udah benar-benar seru aja gitu, seharian tuh benar-benar bolak-balik kamar gelap gitu kan. Oh ini Heeh. nih contohnya. Ini tuh negatif sih. Ini baru Mhm. baru aku foto kemarin. Coba kita lihat. Ini tuh kan negatif. Kita coba invert ya. Kita coba invert. 1, 2, 3. Nih. Maksudnya tadi invert naon? Oh. Kelihatan nggak? Keren. Di positifin. Ini Si ini kertas ini maksudnya tuh negatif negatifnya. sebenarnya. Tadi Tapi negatif. nanya, Ah, ah. ini positifnya. Gila. Gimana nih? Oh. Nih. Ya. In- ini ini positifnya. Kita balikin lagi. Ini Jadi positif negatif. itu artinya yang udah jadinya gitu ya. Ya, ini hasil Ini masternya. ini Sebenarnya sih, negatifnya. betul. Si kertas ini langsung negatif, nggak positif. Jadi kalau kita mau positifin, harus di-invert. Bisa lewat manual, iya manual juga bisa, atau digital juga bisa sebenarnya. Kalau digital tadi tinggal di-invert doang di Photoshop atau kayak tadi di filter. Oke. Octaviano Sezu nanya lagi, Ri. Gimana sih cara bikin shutternya, Ri? Shutter tuh yang penting ya sebenarnya nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Jadi Hmm. kita harus tahu prinsipnya sih. Gimana caranya si lubang kecil ini bisa sampai tertutup. Itu. Oke. Oke. Objektifnya adalah bagaimana caranya menutup si lubang kecil ini supaya cahayanya nggak gampang lolos gitu. Nggak lolos ke dalam. Jadi kalau gue Otomatis cuma kita harus pakai tutup. tangan aja boleh nggak? Nggak masalah. Kalau nggak pegal. Pegal kan, tapi kalau dipegang terus. Iya sih. Gitu kan. Jadi kita tuh biasanya pakai, ya ini kan kalau ini agak bagusan sebenarnya Om. Biasanya tuh pakai lakban doang, pakai lakban yang benar-benar lakban ditempel sini, terus ya udah tinggal buka tutup gini doang. Biasanya. Oh, yang Ini tuh paling agak simple. betul. Kalau workshop biasanya pakai yang lakban gitu, buka tutup kayak gitu. Kalau ini agak niat sebenarnya sih, tinggal pakai kertas lagi, terus gini doang. Oke. Di sini banyak teman-teman dari penggemar kamera pinhole kayaknya ya, mereka semua bilang memang proses itu nggak ada matinya. Pokoknya paling menikmati prosesnya gitu ya. Betul. Salam 5 jari, Ri. Salam 5 jari. Naon salam 5 jari. Dari tadi banyak nih yang nulis Iya. salam 5 jari, salam 5 jari. Ini tuh moto dari komunitas lubang jarum Indonesia, salam 5 jari. Maksudnya? Jadi, aduh, aku lupa sih sebenarnya. Ayo lo. Ini tuh dipecat lo dari komunitas lo. Ini tuh adalah bagian-bagian atau peran-peran penting di dalam komunitas lubang jarum Indonesia. Jadi kami itu ada 5 jenis orang yang akan sangat penting untuk selama ini komunitas lubang jarum itu butuh orang-orang ini. Pertama, yang ahli dalam membuat kamera itu ada khusus. Maksudnya kan spesialisasinya ada nih di komunitas tuh yang benar-benar jago bikin kameranya, terus juga ada yang ngulik di cara motretnya, di fotografinya, di proses fotografinya. Juga ada yang jago di
apa di ahli kamar gelapnya, dia bakal Oke, banyak nge-explore di kamar gelap gitu, yang akan oke. ngulik di kamar gelap. Terus ini tuh biasanya ya ini mah lebih ke manajemen sih, yang Hmm, ngatur hmm, apa hmm, orang-orang, maksudnya ngatur komunitasnya gimana gitu kan. Yang hmm. kelima ini adalah instruktur kalau nggak salah, lebih ke yang workshop yang akan maju tuh dia gitu. Maksudnya yang jadi Oke, pembicara dan sebagainya gitu. 5 jari alright. kenapa? Karena kami tuh dibentuk dari 5 orang, 5 jenis orang ini yang sampai hampir 12 tahun, 2002, iya hampir 12 tahun. Eh, lupa, iya 12 tahun kalau salah. Gila, udah lama juga ya? Iya, udah lama. 18 tahun, sorry berarti ya. Iya, lama nggak? 2002. Ah. Oh iya, 2002. Itu Husnul no, Kang Ray Bahtiar nonton kalau nggak salah, tadi aku lihat. Kang Rai, tadi Itu tadi sih nge-add blog farm tadi Kang Rai. Kang Rai ini ah siapa? Bisa dijelasin? beliau Kalau adalah buat fotografer sih nama Ray Batiar udah jaminan mutu itu udah jaminan ya. mah. Beliau adalah Ah, salah satu fotografer profesional, hmm, eh base-nya di Jakarta. Dia salah satu founder dari KLJI yang bergerilya dari tahun 2000 kalau nggak salah, sampai pada hmm, akhirnya 2002 ngebentuk komunitas ini oke. gitu. Selamat malam Kang Akulah Rai. salah satu anak didiknya yang mungkin apa ya, yang salah satu Paling anak yang bandel. berbakti. Nggak Itu dong, berbakti. berbakti. Gue baru mau bilang paling bandel. Husnul Begitu. 09 nanya, alat alat dan bahan apa agar hasilnya lebih bagus? Kari, eh ada nggak sih Bahan patokan itu alatnya? enggak sih, enggak ada. Bahan itu akan tidak akan mempengaruhi hasil sebenarnya. Hmm, Selama prinsip yang tadi dipenuhi, gelap, memiliki ruang gitu. Sebenarnya oke. kalau bahan mah lebih ke mempercantik diri aja, biar enak nih dilihat, biar ketika kita motret di tengah jalan, ditaruh di pinggir jalan gitu, nggak ditendang orang lain gitu kan. Kalau bagus nggak mungkin ditendang gitu, oh bagus nih, apa nih, bukan sampah gitu. Tapi pengalaman teman-teman juga ya dari komunitas Lubang Jarum tuh, eh, pernah, dan bukan pernah tapi lebih sering sih, sering ketika kita motret kan lama nih nungguin 30 Hmm, detik gitu, ditaruh hmm. di pinggir jalan gitu, terus ada orang lewat ketendang dar, terus itu Ntar dulu, ntar dulu, cerita-cerita kayak ntar gitu dulu, tuh. ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Aduh, Itu teh kenapa kaleng ditaruh sampai 30 menit? Orang motret 30 bukannya detik cekrek doang, udah? 30 detik. 30 detik, Orang karena motret itu ya bukannya itu tadi, cekrek, udah selesai gitu. ya itu tadi si kamera Lubang Jarum tuh prosesnya panjang. Semakin ini kan pakai kertas, kalau gini tuh ISO-nya, kalau kalau tahu ISO ya, Hmm, dia tuh cuma 4 sampai 5 dong. Bayangin, biasanya kan 100 ya kalau di kamera digital tuh, hmm, 100, hmm, 200 hmm, gitu. hmm. Ini 5 doang. Sehingga butuh proses yang lebih panjang dong. Ah, untuk Diba- masuk cahayanya. Betul. Kalau pakai Dan itu film semua ada ilmunya lah ya untuk memperkirakan ya. ada ilmunya gitu kan. Dan Oke. dan kalau pakai film ini kan dia ISO 200. Kita bisa Hmm. mempersingkat waktu beberapa kali lipat sebenarnya. Ini bisa 1 sampai 2 detik di siang hari. Kalau sorean tuh bisa 6-8 lah. Kalau malam bisa 15 menit, setengah jam gitu. Nah, Akbar itu Oke. ada yang nonton nih. Akbar itu jago di motretnya, jago dibikin kameranya gitu. Asik, asik. Keren, Gitu. keren, keren. Aduh, dari tadi gua hampir selalu hilang fokus nih yang suka nanyain ari rambutnya lah. Ini ada lagi nih maknya bilang kamar gelap ya, bukan kamar tidur. Tapi kamar tidur kalau gelap bisa jadi studio juga kan ya untuk tempat Bisa. Aku proses. aku pernah kalau nggak salah kemarin bikin tuh yang Ah, kamarku dijadiin kamera obscura. hmm. Jadi pemandangan yang ada di depan kamarku tuh masuk ke dalam. Wah, itu keren banget sih. Ada nggak Oke, ya di feed? Ada ya? jadi logikanya dengan kotak tadi, tapi kotak itu kamar lu ya, Ri. Kamar. Terus ada Lubangnya segini. lubangnya dan kamar itu benar-benar dibikin gelap. Dibikin gelap. Gimana caranya Oke. supaya cahaya nggak ada yang masuk kecuali dari lubang Hmm. kecilnya. Lubang kecilnya tuh nggak seperti lubang jarum lagi, karena medianya kan semakin besar ya. Hmm. Segini ginilah kira-kira. Hmm. 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 Jadi langsung Eh, terproduksi ke dalam. Oke. Kawan-kawan ini benar-benar Ari tadi bilang kan ya. Bahkan untuk ngasih workshop aja bisa seharian.
Sementara kita Susah mencoba ya. memahaminya dalam waktu 1 jam. Tapi Susah ya. mudah-mudahan Oh, dalam susah kan? Tentu, tapi mudah-mudahan nanti bisa dapat gambaran atau kalau lagi penasaran untuk tahu lebih jauh, bisa ke Ari langsung. Nanti kita share Instagramnya Ari atau mau lihat hasilnya juga ada ya, Ri, untuk ngelihat ada. hasilnya kayak apa. Karena banyak yang penasaran hasilnya kayak apa. Ari pernah kasih lihat, barusan aja kasih lihat sedikit, tapi kan nggak terlalu jelas ya kalau di live Instagram. Nanti kita kasih juga linknya untuk ngelihat hasilnya kayak apa di Instagram juga atau mungkin di website tertentu nanti Ari ya. Terus Boleh. langsung aja. Karena masih ada 2 poin pertanyaan yang gue mau coba mampetin dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Nggak Yang kerasa ya pertama, ternyata ngobrol, nggak ya Allah. nggak kerasa, apalagi Iya bener. Iqbal tamunya kan. Oke, dia bilang gini, beli bahan buat nyetak di mana, Ri? Beli bahan buat nyetak, sekarang marketplace tuh sangat berkembang ya. Jadi banyak kok. Hmm, Kemarin aku juga kehabisan bahan si chemicalnya tuh. Aduh, nggak dibawa. Itu namanya ada Super Brom sama Fixer. hmm. Boleh nantilah dikasih tahu si itu. Nanti, pokoknya ada bahan kimia, campuran bahan Ada kimianya bahan gitu ya. kimianya. Itu sebenarnya tinggal seduh Oke. doang sih, tinggal seduh. Si Super Brom itu untuk developernya, terus juga Hmm, Stockbat mah seperti air biasa, cuman pakai cuka dapur 1 hmm, sampai 2 tetes gitu untuk 1 liter hmm. biasanya. Terus ada yang fixer itu mereknya Acifix gitu. Dia porsinya Kayaknya cuma 3 teman-teman, doang kalau kertas. kayaknya teman-teman Blog Farm perlu ini kita bikin sesi 1 hari ini. Nanti setelah PSBB ya, Pandemi kita bikin selesai, sesi benar. 1 hari ini lah, ngobrol gitu ya, Betul, gimana betul. cara Dari prosesnya gitu ya. ha, Tadi si dari Ayunnya dulu juga nanya pengen. nih, kalau di scan itu maksudnya di invert digital. Sama logikanya gitu ya, Kak. Kalau di scan di invert Di scan digital. tadi yang tadi kan lu melakukan proses invert itu. Manya juga nanya, itu tadi lu waktu invert lu pakai apa, Ri? Itu pakai efek di Instagram Manya. Instagram. Kebetulan kan aku Hmm. mikir ya kemarin, wah kayaknya nih cocok nih buat live, jadi bisa langsung gitu. Terus di search di efek Instagram, oh ada yang invert gitu. Ya udah Hmm. di-install tadi, terus Kita dicobain, coba. berhasil. Ya, jadi kok logikanya kurang lebih gitu ya, di invert Ya, gitu tadi gitu. invert tuh sebenarnya kan ngebalikin kan. Dari yang Ah, putih jadi hitam, dari yang hitam jadi putih. Sesimpel itu. Karena ini tuh kan, oke yang tadi. Ini tuh diulang nih. yang hitam Kita tuh ulang cepat prosesnya, Ri. Masih bisa nggak, Ri? proses apa nih? Kita ulang tadi Invert yang tadi. Sulap yang barusan yang tadi, tadi. yang invertan tadi. Ah. Oke, oke. Oke. Ini ya, Ini negatif. ini negatif. Emang tidak Oke. terlihat. Karena Negatif. kita nggak tahu nih gambarnya seperti apa karena memang bentuknya negatif. Tidak terlalu Oke. jelas kan. Tidak terlalu Proses jelas. proses invert itu akan membalikan yang hitam jadi Hmm. putih, yang putih jadi hitam. Oke? Oke. Kita Hmm. lihat 1, 2, 3. Tuh. Nah, baru kelihatan gambar Nah, apa itu. nih, gambar apa ini? Gitu. Motornya Iqbal. Motor bener. Ya, kelihatan ya? Coba Ini dibalikin sebenarnya lagi invertnya ke negatif lagi. tuh. Yang Nah, ini hitam jadi motornya Ari, putih, nggak jelas. yang putih jadi hitam. Nah, Nah, kalau ini gitu. sangkar burung. Sangkar burung, oke. Burung. Ini negatif ya. Ini positif. Ini Oh, negatif. ini positif. Oke. Oh iya, jadinya negatif. Geser dong kalau di zoom. Gimana nih? Oh, Bisa. pengen ngeliat muka aku banget nih kamera dia. Dah, itu dah. Oh, lu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan gue yakin teman-teman mungkin banyak yang masih bingung. Tapi kalau kita runut ke belakang tadi, udah ketahuan dong. Ada kameranya, prinsip kerjanya apa, memprosesnya seperti apa, hasilnya di-invert kemudian seperti apa gitu ya. 2 pertanyaan lagi yang gue mau coba uber. Sementara kalau masih ada yang mau bertanya, silakan ya. 10 menit lagi. Oke. 10 menit lagi. Cerita sedikit dulu, Ri. Karena gue masih mau maksain yang bikin proses kamera yang udah kelihatannya udah mulai keren ya. Tapi yang pertama dulu, lu pernah membuat proyek dengan teman-teman pastinya yang mencoba menangkap lintasan matahari dengan menggunakan kamera lubang jarum. Wah, ya itu. Oke. Cerita. Dan ini gue singkatnya. tahu, gue sering banget dengar ceritanya karena gue ngikutin di media sosialnya Ari dulu sampai manjat-manjat tiang, narok kaleng di tiang gitu loh. Sabar Waktu Ari masih nungguin muda. proses waktu Ari masih muda. Ceritain, Ri, Iya. gimana, Ri, prosesnya, Ri? Itu tuh namanya solar graphy.
solargrafi itu kan kalau fotografi ya melukis dengan cahaya. Ini mah solargrafi. Jadi kita melukis cahaya matahari, merekam lintasan matahari. Nah, jadi si solargrafi ini sebenarnya kan kalau yang tadi aku bilangin ya, kalau si media rekam ini tuh kan akan bereaksi ketika kena sinar matahari kan. Nah, si kamera sebenarnya pakai kamera lubang jarum sama, cuman dia nggak akan melewati tahap develop di kamar gelap karena dia akan bereaksi secara natural karena sinar matahari yang terus disemprot secara konstan dan terus-terusan. Itu tuh prosesnya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, 1 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Itu kalengnya nggak dicolongin 1 tahun. 1 tahun bisa. Kalau misalkan itu nggak dicolongin orang kalengnya. Sering makanya kalau kami tuh biasanya nanam si kamera, biasanya nanam bahasanya karena memang kayak ditanam gitu ya. Ditanam misalkan di tempat yang tersembunyi yang nggak bisa kelihatan orang. Banyak tuh sekali hunting biasanya 10 kamera tuh ditaruh di mana-mana gitu. Ntar istilahnya ntar kita panen mau berapa lama, mau sebulan atau 2 bulan, 4 bulan gitu. Ntar gitu lagi. Itu tuh tujuannya untuk merekam lintasan matahari. Kenapa? Karena kan si matahari itu memang selalu setiap harinya bergerak ya. Bergerak ya, melintas ya. Kalau di Indonesia tuh ekuator kan, dia otomatis ke atas. Selalu bergerak gini atau gini. Pokoknya gini. Nah, itu kan tiap hari bakal kayak gitu kan, konstan, tapi semakin hari dia akan semakin menggeser sedikit, sedikit sehingga semakin lama harusnya akan semakin tebal yang terekam. Jadi awalnya kalau 1 minggu tuh biasanya kita cuman sehelai rambut, terus semakin 2 minggu dia akan jadi misalkan 2 jari, 1 ini, terus semakin lama semakin tebal nih. Jadi dia terus mengikuti lintasan mataharinya itu ya? Betul, dia akan merekam lintasan matahari yang terproyeksi lewat lubang kecil ini gitu. Oke. Kawan-kawan, ini membuktikan bahwa kamera lubang jarum juga bisa menjadi bukti bahwa bumi tidak datar. Iya. Oh iya bener ya? Iya kan? Iya, jadi untuk menjelaskan bahwa bumi tidak datar itu pakai kamera, pakai solargrafi tadi. Gitu. Makanya ini punten banget, minta maaf, kita coba 2014 kenapa? Si project solargrafi itu kita bikin di banyak kota. Teman-teman dari komunitas lubang jarum Indonesia tuh bikin satu project yang namanya solargrafi project gitu. Merekam lintasan matahari gitu. Yang itu ngikutnya tuh beberapa kota sih, ada 9 kota kalau nggak salah, dan hasilnya dipamerkan di Palembang. Keren. Waktu itu kami pameran di Palembang, yaitu karya-karya dari teman-teman juga ditampilin di sana sih. Waktu momennya tuh pas lagi apa sih yang gerhana matahari itu, yang di Palembang kan adalah itu, dipamerin di sana. Iya, lupa ada. Ini ngomong-ngomong soal daerah, Octavianus Sezunanya, ada nggak sih di Kota Padang yang menggeluti KLJ? Ada yang kenal nggak, Ri? Padang ya. Octavian. Padang tuh kebanyakan orang Bandung. Pada lari ke Bandung. Adanya Aceh. Aceh ada. Aceh ada, Palembang ada. Kalau di Sumatera ya. Padang tuh Sumatera. Iya benar. Aceh, Palembang. Iya. Oke. Octavian, nanti coba kontak Ari aja langsung di Instagramnya ya, Ari Haryana gitu ya. Oke. Kang Iwo bilang pedih amat, kameranya ditendang orang. Aduh, Ri. Terakhir, Ri. Masih cukup lah ya. Ada yang nanya, kamera onrus. Tadi kan kita pamer tuh di Instagram stories-nya Blogfam. Yang bentuknya gue bilang kayak celengan tadi, Ri. Lo ada nyimpen nggak, Ri? Sayangnya tuh nyimpen, tapi prototype aku tuh nggak kebagian karena laris kan ceritanya. Oh, nggak boleh. Terus, soalnya ini ada yang nanya, kapan onrus 4x5 keluar, Ri? Ini yang prototype yang bukan dijual ya. Sesimpel ini sih si onrus tuh. Keren. Lebih cantik kan daripada ini ya, yang mending ini gitu. Tapi ini mah beli, nggak bikin. Oke, itu prinsipnya sama dengan kardus HP tadi kan ya? Sama persis.
aku bikin slide-nya kayak gini, shutternya gitu. Itu nyekreknya. Terus Ha-ha. yang Cuman dua di media, atas itu putaran filmnya. betul, media rekamnya tuh ini nggak pakai kertas kayak ini, tapi pakai Hmm. media rekam 35 mil ini gitu. Dan ini tinggal Tinggal dimasukin, ditaruh, tinggal terus ditaruh kayak ditarik gini. gitu ya. Ini udah kebakar ya si filmnya, jadi nggak masalah lah. Heeh. Tinggal gini, ini ditarik ke sini, dicantelin ke sini. Heeh. Jadi ini mah nggak perlu bolak-balik kamar gelap sebenarnya. Jadi satu film itu bisa langsung habis. Ketika udah Hmm. motret, tinggal kita puterin, otomatis kan si slide-nya atau si frame-nya ganti kan sama yang baru. Dan itu tinggal diputar aja. Kalau udah motret 1 detik nih kalau siang hari, tutup, putar lagi sampai frame-nya kegulung sama jadi yang baru. Simple. Keren. Ini tahun Keren. 2016 launching. Alhamdulillah laku semua, banyak positif, alhamdulillahnya. Tapi belum, yang tadi pertanyaan Om Uli, karena kami itu memang masih riset juga untuk desain yang baru, untuk versi yang baru gitu kan. Bahkan beberapa kali juga bikin prototyping kayak gini. Ini rencananya prototyping, cuman ini masih revisi-revisi di slide juga, revisi di yang lainnya juga. Pokoknya intinya adalah kalau ditanya kapan launching versi terbaru, belum tahu ya, karena pandemi juga membatasi kami sih. untuk kemana-mana sebenarnya gitu. Betul. Terus banyak kan ya katanya ini mengundang perhatian dari banyak orang gitu ya. Si Onrus, Dan alhamdulillahnya iya. Onrus termasuk dari luar negeri juga banyak ya yang minta ya. Betul, karena beberapa orang dari Jerman, dari Jepang, dari Spanyol tuh nge-email aku untuk sampai mau apa ya, ngehargain 3-4 kali lipat gitu, hanya untuk mendapatkan si Onrus ini. Gue kan ngerasa bahwa wah, maksudnya teh bangga buat aku teh. Cuman ya nggak dilepas dulu gitu. Seperti yang pernah aku omongin ke Om Jeff juga sih sebenarnya. Aku tuh pengen ngebangun ekosistem di Indonesianya dulu. Ketika ekosistem di Indonesianya kuat, udah kuat, baru tuh. Karena apa? Karena ketika ekosistem di Indonesianya tuh udah kuat, orang-orang tuh kan udah punya juga si Onrusnya juga. Udah banyak ngasih masukan, Ri ini harusnya dibikin kayak gini. Oh ini ditambahin ini kayaknya lebih enak. Dibikin ada water pass supaya bisa stabil dan sebagainya. Itu masukan-masukan yang dari teman-teman gitu. Dan aku pengennya ketika itu udah kuat, udah banyak gitu, orang-orang sudah mengenal Onrus, baru aku bisa keluar. Punten, ini udah diingetin 1 menit 40 lagi. 39, 37, 36. Kontak Ari kemana dan mau ngelihat contoh fotonya di mana, Ri? Contoh foto banyaknya tuh kalau kamera ini hasilnya ada di @onruspinhall, ONRUS_pinhall. Kalau mau kenalan sama Ari, ada di sini, Arye Haryana. Itu boleh di DM Instagram aja kalau mau nanya-nanya, atau email di hello@ariharyana.com. Ya udah sih gitu doang. Kalau mau kontak ya. Feel free buat nanya apapun sebenarnya. Jadi banyak juga sebenarnya yang nanya-nanya teknis, banyak yang nanya beli si cairannya di mana, kertasnya di mana, nanti mungkin bakal dibantu sih. Gitu. Oke. Dan kalau diajak untuk bikin workshop mau dong, Ri ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Betul, kalau pandemi udah selesai, karena sebelum-sebelumnya juga dari teman-teman dari kampus manapun biasanya suka ngabarin buat bikin workshop gitu. Cuman kalau pandemi kayak gini agak riskan juga ya sebenarnya, dan kampus pun tutup kan sebenarnya. Jadi jadwal workshop sepi. Oke. Ri dan teman-teman yang lagi menonton, punten minta maaf banget karena waktu yang terbatas, tetapi paling nggak udah bisa mendapatkan gambaran seperti apa kamera lubang jarum. Jadi Ari terima kasih, dan terima kasih juga buat 2.250 orang yang menonton. Salam 5 jari, Ri. Salam 5 jari. Pakai tangan kiri. Oh, tangan kiri. Iya dong.